Halo semuanya, balik lagi sama saya Ian. Untuk video sotoy kali ini saya mau ngebahas tentang harga gambar bagi para pemula ya. Itu salah satu pertanyaan yang paling banyak di request. Jadi ya kita bahas itu sekarang. Untuk masalah harga sih sebetulnya tidak ada patokan pasti ya, ataupun regulasi pasti yang menentukan harga gambar di pasaran seperti apa gitu. Mungkin ada di beberapa negara yang sudah melakukan hal itu. Misalkan kayak ilustrator untuk buku anak, ilustrator untuk novel, ilustrator untuk komik, band, itu tuh kayak sudah ada regulasinya gitu. Jadi kayak ada bottom price-nya gitu. Nah kalau di Indonesia sih masih belum nyampe level situ sih ya kayaknya. Sebelum saya jelaskan alangkah baiknya mungkin saya ngasih tahu kalian bahwa di konten sotoy saya tuh sifatnya itu subjektif ya. Ini hanya berdasarkan dari pemikiran saya saja, berdasarkan dari pengalaman apa yang saya pernah laluin. Begitupun teman-teman di sekitar saya pengalamannya itu seperti apa ketika emang berkecimpung di dunia ilustrasi gitu, secara profesional gitu. Jadi ya nggak ada data yang konkret juga sih untuk masalah ini, tapi mungkin ini bisa memberi masukan atau insight buat kalian ya. Nah langsung aja lah ya, kita masuk ke pembahasannya gitu. Menurut saya harga ilustrasi itu atau gambar itu tuh mungkin ada dua option yang bisa kalian pilih gitu. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan cara terukur tuh misalnya ada nilai-nilai pasti yang kalian jumlahkan, dan yang kedua itu sifatnya lebih ke apa ya, istilahnya mungkin main tembak gitu. Main tembak tuh sotoy lah ya, kesotoyan gitu, ataupun mungkin kecongkakan tiada tara gitu. Jadi main tembak harga aja gitu. Saya contoh yang kedua ya. Saya produk contoh yang kedua saat dulunya gitu. Nanti kita jelasin lah. Nah untuk yang pertama dulu nih, yang pertama itu yang sesuatu yang bisa diukur ya, ataupun dihitung gitu. Nah kalau misalnya kalian masih bingung cara menentukan harga kalian, misalnya kalian masih pemula banget nih, baru mulai gitu ya, cara nentuinnya itu adalah simple gitu. Mungkin kayak biaya hidup kalian dalam sehari itu dijumlahkan dengan material yang kalian beli untuk mengerjakan proyek tersebut, terus dikali 3 gitu. Nah ini formulasi kali 3 sih itu saya dapat dari Bang Riyandi ya, dan itu menarik juga sih. Mungkin bisa kalian pakai sih metode ini gitu buat yang masih bingung tuh. Kayak contoh misalnya kalian makan sehari, misalnya itu kebutuhan pokok kalian dalam sehari itu 50.000 misalnya. Ada makan 2 kali misalnya, ada rokok gitu ya, buat yang rokok gitu. Misalnya kalau yang jajan ya selipin lah jajan. Maksudnya itu 50.000 hanya sebagai contoh ya. Bisa kurang bisa lebih gitu, itu tergantung kalian gitu. Nah kebutuhan pokok ditambahkan dengan harga material. Misalnya kalian mengerjakan proyek itu menggunakan
drawing pen dan kertas gitu. Nah kalian jumlahkan tuh harga drawing pen berapa, harga kertas berapa. Ambil contoh misalnya kebutuhan materialnya itu kalian kocek cuma 20.000 gitu ya, satu drawing pen dan satu misalnya sketchbook gitu, ataupun kertas lembaran gitu kan. Nah itu dijumlahin misalnya jadinya 70.000 kan. Kebutuhan pokok 50.000, kebutuhan pokok sehari-hari itu 50.000, dan pengeluaran produksi material kalian itu cuman 20.000 gitu, jadi 70.000 terus dikalikan 3 berarti 210.000. Nah kenapa dikalikan 3? Yang pertama adalah misalnya kali satunya itu untuk mengembalikan modal kalian, yang kedua itu untuk kalian memberi yang kedua itu kalian bisa membeli material-material kebutuhan kalian. Misalkan kalian nambahin kertasnya, kalian nambahin drawing pennya untuk stok kalian gitu. Nah yang kali 3-nya itu misalnya entah kalian mau nabungin gitu disimpan, atau emang kalian kayak pengen main gitu ya, makan gitu. Seperti itulah gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi bisa jadi masukan juga lah buat kalian yang bingung gimana sih saya nentuin harga gitu. Kenapa saya nggak masukin bobot kerja per jam? Karena kan kalian masih mulai gitu kan, secara profesional mungkin masih baru gitu. Jadi butuh pengalaman dulu lah. Nah nantinya bertahap tuh. Misalkan jam terbang kalian sudah mulai naik, kebutuhan pokok kalian meningkat, kebutuhan material kalian bertambah gitu. Misalnya kebutuhan pokok nantinya kalian misalnya mulai masuk digital, kan ada listrik, ada apalah gitu. Nantinya ada mungkin nantinya tuh kayak ada kebutuhan pokok sehari-hari ditambah jumlah material ditambah jasa. Nah mungkin si jasa ini bisa terbentuk ketika kalian mulai mulai sustain lah di jalur kalian gitu ya. Kalian udah mulai cukup dikenal gitu. Nah nanti kalian bisa masukin jasa kalian mengolah ide kalian diwujudkan menjadi sebuah gambar gitu. Nah itu untuk yang pertama. Dan yang untuk yang kedua itu ini main tembak sih ya, main tembak. Dulu kalau main tembak tuh kayak misalnya ada project datang, berapa ya? 50.000 lah gitu. Maksudnya tuh kayak kita kayak membuat simulasi gitu. Tapi emang gambling juga sih ya, yang namanya main tembak itu bisa kemurahan ataupun bisa kemahalan gitu. Tapi cara mainnya yang saya alamin adalah pada akhirnya kayak kalau kemurahan kalian naikin harganya, kalau kemahalan kalian jangan turunin harganya, tapi naikin kualitas karyanya sampai dianggap pantas untuk mencapai angka yang kalian mau gitu. Misalnya contoh, misalnya kita project pertama nih 50.000 ya kan, 10.000, wah demandnya semakin tinggi nih, wah pengen langsung ke 500.000 lah per gambar gitu. Tiba-tiba kan orang-orang tuh kayak, nah ini jadi mahal gitu kan. Nah di situ kalau pengalaman saya sih di situ adalah tantangannya gitu, bagaimana sikap kita. Karena menurut saya saat itu karena congkak sih ya, karena terlalu congkak
dan terlalu pede terhadap karya sendiri itu kayak karya saya tuh mungkin udah layak kali dibayar segini gitu. Tapi untuk secara industri atau umum ternyata masih belum layak gitu. Tapi kalau yang saya lakukan adalah saya mulai banyak berlatih gitu, gimana caranya harga yang saya pengen itu sudah pantas saya capai gitu. Pada akhirnya saya latih, mulai ada progres dari segi teknis gitu ya, dari segi output karya gitu ya, dan itu pada satu titik tertentu itu bakal bisa tercapai. Nah disitulah poin kayak ini awal mula harga saya mulai berkembang nih. Misalnya demandnya semakin tinggi lagi nih, skill kalian bertambah, penguasaan apalah itu, maksudnya tuh secara level kalian mulai tumbuh gitu, bisa kalian naikin lagi gitu. Kalau misalnya belum belum banyak diterima, ya itu sama aja polanya kayak yang awal gitu. Kalau masih kemurahan kalian naikin aja gitu. Kalau kemahalan tetap aja kalian simpen harga kalian di angka itu gitu. Jangan kalian turunin harganya gitu. Itu jadi kemunduran. Kalau menurut saya itu jadi kemunduran ya. Kalian sudah mulai melakukan kemajuan, ngapain mundur gitu. Ya kalau udah maju mah maju aja gitu. Nah yang lainnya dipersiapkan gitu. Jadi kalau menurut saya sih seperti itu sih ya. Kalau ngomongin masalah harga emang nggak ada kamus khusus ataupun apa. Tapi ya sepengetahuan saya sih, ada kawan saya yang menggunakan teknik pertama, yaitu dia menghitung semua gitu, sampai jam, sampai makannya apa, cemilan, rokok dan yang lain-lain gitu. Nah saya tipe yang kedua, saya tipe yang emang dari awal main tembak gitu. Kayak dari 50.000 misalnya naik ke 150, naik 250 gitu. Itu main tembak aja gitu. Sampai ada satu titik kayak anjir ini tuh kemahalan gitu. Tapi menurut saya kayak enggak deh, saya enggak akan turunin gitu. Saya bakal ya saya saat itu mungkin sisi ego saya terlalu kuat ya. Semua anak muda sih pasti seperti itulah ya. Mungkin di kalian juga pasti nanti bakal ngerasain gejolak api di dalam diri kalian tuh, misalnya anjing harga orang mah bisa segini ya tuh. Terus itu nggak mungkin dong dibayar murah. Itu kan ego, tapi itu bagus juga menurut saya sih. Itu bagus itu bakalan menjadi pembelajaran buat kedepannya nanti gitu. Jadi ketika misalnya kalian sudah nyampe titik tertentu, kalian sudah melewati itu semua, kayak egonya, kayak idealisnya, kayak misalnya kalian mulai terkenal, kalian mulai merasa post power syndrome gitu. Jadi kalian merasa punya power gitu, itu tuh pasti bakal bukan pasti sih, mungkin di beberapa orang bakal ngalamin fase itu. Mungkin saya pernah di fase itu, kayak merasa punya power gitu, merasa harga saya udah tinggi gitu. Itu tapi itu itu tuh negative vibes lah. Tapi gimana caranya mengolah sesuatu yang negatif itu menjadi energi aja kalau saya. Jadi lama kelamaan mulai mikir ya cara mengolahnya seperti apalah gitu. Malah jadi curhat. Jadi balik lagi ke masalah harga, kalian bisa pilih mau cara yang pertama ataupun yang kedua, itu lebih personal lah, itu terserah kalian. Atau kalian punya formulasi lain gitu. Mungkin kalian yang sudah terjun juga di dunia ilustrasi atau gambar
bisa share pemahaman kalian di kolom komentar. Mungkin itu bisa ngebantu buat kawan-kawan kita lah yang sama-sama lagi belajar, sama-sama punya mimpi membangun karir di dunia ilustrasi gitu. Jadi saling bantulah kita biar sistem kompetisinya itu sehat lah. Kita harus tetap berkompetisi gitu, dalam artian in the good way ya. Jadi itu bagus, karena bagus dalam artian kita nggak akan pernah berhenti latihan, karena kalau selama kompetisi berjalan tuh kita bakal latihan terus gitu. Jadi ya menurut saya seperti itu sih ya. Ya untuk video pembahasan masalah harga mungkin cukup sekian, dan kalau kalian suka dengan videonya, kalian boleh like, share, atau apapun lah ya. Kalau misalnya kalian kayak yang tadi punya pemikiran tentang masalah ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin ya dibaca sama kawan-kawan kita yang sedang mencari jawabannya. Ya gitu aja kali ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Bye. Halo semuanya, balik lagi sama saya Ian. Oke, di video kali ini